Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mitra Education. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam mengurus jabatan fungsional ke lektor kepala. Sebelum kita bahas, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu siapa saya. Saya adalah dosen PNS DPK dari LL Dikti Wilayah 10 dan ditempatkan di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Pekanbaru. Pendidikan terakhir saya adalah S3 dan saat ini saya sedang mengurus atau mengusulkan jabatan fungsional dari lektor 200 ke lektor kepala 400. Berdasarkan PUPAK tahun 2020 dinyatakan bahwa untuk pengurusan jabatan fungsional pendidikan S3 ya ke lektor kepala, syarat wajibnya adalah memasukkan artikel penelitian kita pada jurnal nasional terakreditasi ya, jurnal nasional terakreditasi peringkat Sinta 1 atau Sinta 2 atau jurnal nasional terakreditasi Dikti, atau boleh juga digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi. Pengalaman saya memasukkan jurnal internasional terindeks Scopus karena merupakan tidak di Sinta 2 tetapi di jurnal Scopus karena ini bisa dijadikan sebagai syarat khusus karena ini bisa digantikan dengan jurnal terindeks yang lain yang angka kreditnya lebih tinggi. Nah, sedangkan untuk pendidikan magister, untuk ke lektor kepala, syarat khususnya berdasarkan PUPAK tahun 2020 adalah jurnal internasional. Nah, sekarang bagaimana untuk kecukupan jumlah kumnya? Nah, sekarang kita hitung bagaimana untuk kecukupan kumnya. Berapa jumlah angka kredit minimal yang akan kita usulkan untuk lektor kepala ya. Untuk pendidikan magister ataupun doktor dibutuhkan jumlah kredit untuk pelaksanaan penelitian ini paling tidak harus lebih besar dari 40% dari jumlah kum yang kita akan ajukan. Misalkan di sini saya mengajukan dari lektor 200 ke lektor kepala 400 sehingga dibutuhkan 200 kum. Untuk jumlah kum yang dibutuhkan adalah sebanyak 200 kum. Untuk pelaksanaan pendidikan ini dibutuhkan 40%. Berarti 40% dari 200 adalah 80 kum yang dibutuhkan minimal untuk pendidikan. Nah, kemudian untuk pelaksanaan penelitian ini dibutuhkan juga minimal adalah 40%. Tapi biasanya di sini kita harus tambahkan ya. Jadi kita harus menyiapkan lebih dari itu ya. Jadi untuk biar lebih amannya ya, biar lebih amannya ini disiapkan lebih paling tidak setengahnya ya. Artinya kalau di sini kita ingin membutuhkan 40, kita coba 50%-nya. Jadi 50% dari 200 adalah 100 kum untuk pendidikan, kemudian 100 kum untuk penelitian. Nah, untuk pengabdian kepada masyarakat ini paling sedikit 0,5 dari angka kredit dan kurang dari 10% dari pelaksanaan pengabdian masyarakat. Demikian juga dengan unsur penunjang, ini kurang dari 10%. Nah, untuk syarat khusus untuk penelitian, ini sebaiknya kita siapkan 50% dari kum penelitian. Nah, tadi saya katakan bahwa kita menyiapkan untuk kum penelitian adalah 100 kum. Ya, paling tidak. Jadi setengahnya dari kum tersebut kita siapkan untuk syarat khusus. Syarat khusus adalah sebagai penulis pertama, baik bisa dimasukkan kepada Sinta 1 ya, karena wajibnya dimasukkan kepada Sinta 1, Sinta 2 atau jurnal internasional yang angka kreditnya lebih tinggi dari hal tersebut. Nah, kita siapkan 50%-nya untuk kum penelitian. Jadi kalau ada dibutuhkan 100 kum, berarti kita harus menyiapkan 50%-nya atau 50 kum untuk syarat khusus penelitian sebagai penulis pertama.
Nah, apa saja yang harus kita lengkapi? Ya, berbeda dengan pengusulan jabatan fungsional untuk lektor, di mana kita memasukkan melalui PAK online. Pada pengusulan lektor kepala ini, kita lakukan secara manual dengan melengkapi berkas-berkas, baik berkas secara soft file maupun secara hardnya. Nah, untuk berkas secara soft file yang harus kita lengkapi adalah kita scan surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi. Kemudian kita juga scan ijazah kita terakhir disertai dengan sertifikat akreditasi program studi, ini khusus untuk pendidikan S3 dan penyetaraan ijazah untuk lulusan luar negeri. Nah, kemudian kita juga scan dalam bentuk PDF semuanya, ya kita scan dalam bentuk PDF ringkasan disertasi atau tesis. Nah, ini dilengkapi dengan cover, kemudian lembar pengesahan asli, ya. Jadi lembar pengesahan asli bukan fotokopi. Nah, itu yang kita scan. Kemudian daftar isi, abstrak disertasi atau tesis sesuai dengan pendidikan terakhir. Kemudian scan surat keputusan pemberian tugas belajar bagi yang melakukan tugas belajar. Nah, kemudian scan surat keputusan pengaktifan kembali, kemudian scan rekap DUPAK. DUPAK adalah daftar usulan penilaian angka kredit. Nah, kemudian dilengkapi dengan lampiran 4-nya terkait dengan pendidikan dan pengajaran, lampiran 5 terkait dengan penelitian, lampiran 6 terkait dengan pengabdian kepada masyarakat, dan lampiran 7 merupakan kegiatan penunjang. Nah, kemudian kita scan PAK terakhir. Ya, PAK terakhir ini kalau lektor ya kita scan PAK terakhir, kemudian scan SK jabatan terakhir. Nah, untuk dosen yayasan di scan impasing terakhir. Nah, kemudian kita scan SKP atau DP3 2 tahun terakhir, kemudian kita scan surat keterangan melaksanakan penelitian, kemudian kita scan persetujuan atau pertimbangan senat, kemudian kita scan juga daftar hadir anggota senat perguruan tinggi, kemudian kita scan surat pernyataan pengesahan hasil validasi karya ilmiah, kemudian scan surat pernyataan keabsahan karya ilmiah, dan yang terakhir adalah kita scan sertifikat pendidik. Nah, ini dijadikan dalam satu folder, kita jadikan dalam satu flash disk, kita masukkan ke dalam flash disk untuk kita serahkan kepada nanti LL Dikti. Nah, untuk hard copy yang harus kita serahkan adalah asli resume yang telah terisi lengkap, hasil cetakan atau print out dari Simpak yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan distempel dinas. Ini yang melengkapi adalah dari pihak LL Dikti. Nah, yang kita serahkan adalah fotokopi ijazah terakhir bagi PNS dosen yang telah menyelesaikan tugas belajarnya disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian fotokopi surat keputusan pemberian tugas belajar ini disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian fotokopi surat keputusan pengaktifan kembali setelah selesai melaksanakan tugas belajar ini juga disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian asli daftar usulan penilaian angka kredit atau DUPAK yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Kemudian fotokopi PAK terakhir disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian fotokopi surat keputusan jabatan terakhir disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir disahkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, fotokopi DP3 2 tahun terakhir ini disahkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian asli surat pernyataan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, asli surat pernyataan melaksanakan kegiatan penelitian, kemudian asli surat pernyataan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, asli surat pernyataan melaksanakan kegiatan penunjang Tridharma perguruan tinggi, kemudian asli berita acara pertimbangan atau persetujuan senat perguruan tinggi, daftar hadir anggota senat, asli surat pernyataan pengesahan hasil validasi karya ilmiah, asli surat pernyataan keabsahan karya ilmiah, asli lembar hasil penilaian karya ilmiah per review, ya, kemudian asli jurnal dan karya ilmiah.
Nah, bagaimana kita menyiapkan artikel penelitian dan karya ilmiah lainnya? Ya, seperti misalkan proceeding atau buku ataupun dalam bentuk karya ilmiah yang dipublikasikan pada koran atau majalah. Ya, nah yang pertama adalah pastikan ISSN jurnal tersebut. Ya, nah ini bisa kita lihat websitenya. Untuk jurnal internasional ini bisa kita lihat pada website seperti ini. Nanti akan saya juga contohkan websitenya seperti apa. Nah, kemudian ISSS Indonesia ini websitenya. Di dalam deskripsi juga akan saya berikan daftar website terkait dengan ISSN dan website pada jurnal nasional dan internasional. Ya, nah untuk jurnal nasional maupun internasional, Anda pastikan berdasarkan ISSN yang kita lihat tadi, pastikan bahwa artikel kita termuat sudah terindeks pada website jurnal tersebut. Ya, ini untuk jurnal Scopus ataupun terindeks Copernicus ataupun terindeks Sinta. Ya. Nah, kemudian jangan publikasi pada jurnal yang predator. Nah, ini bisa dilihat alamat jurnal predator ya, adalah seperti ini. Pengalaman saya sewaktu mengusulkan untuk kenaikan jabatan fungsional, ya kami diminta untuk menyiapkan tabel rekapan karya ilmiah, karena ini akan terlebih dahulu dicek oleh LLDikti sebagai tiket masuk berkas. Jadi mereka akan mengecek terlebih dahulu berdasarkan tabel rekapan karya ilmiah, apakah ini sudah memungkinkan nanti dari pihak LLDikti untuk memasukkan atau mengentry data kita ya yang akan nanti dilaporkan ke Dikti. Jadi ini adalah tiket masuknya. Nah, untuk tabel rekapan karya ilmiah ini pada tabel harus kita berisikan ya kategori publikasinya, apakah termuat pada jurnal internasional bereputasi, Scopus atau Web of Science, kemudian jurnal internasional ya selain Scopus atau Web of Science, kemudian jurnal terindeks Sinta, kemudian jurnal tidak terakreditasi. Jadi kita harus tuliskan publikasi kita ini kategorinya apa? Apakah jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional, jurnal terindeks Sinta, atau jurnal yang tidak terakreditasi. Kemudian kita tuliskan juga judul penelitiannya apa. Kemudian dituliskan juga waktu penerbitannya, tahun berapa, bulan dan semester kapan, dan tahun akademiknya tahun berapa. Nah, kemudian harus dilengkapi dengan identitas karya ilmiah yang berisikan nama penulis. Jadi semua nama penulis dimasukkan pada kolom ini, kemudian nama jurnalnya, nama penerbitnya, halaman, volume, nomor, ISSN, dan DOI-nya. Kemudian juga dimasukkan nilai KUM yang dinilai oleh per reviewer. Untuk reviewer pertama diisikan berapa nilai KUM-nya, kemudian reviewer kedua juga diisikan nilai KUM-nya, dan berapa nilai rata-rata. Nah, untuk perbedaan antara reviewer pertama dengan reviewer kedua, ini diharapkan tidak ada perbedaan lebih dari 10%. Nah, kemudian kita harus masukkan juga URL dari web jurnal. Ya, jadi kita masukkan URL-nya untuk web jurnalnya ya. Nah, ini dilihat nanti akan saya contohkan bagaimanakah untuk URL untuk web jurnal, kemudian URL artikel jurnal. Jadi ini khusus langsung bisa dibuka artikel yang kita masukkan pada jurnal tersebut. Nah, kemudian kita juga masukkan URL indeks Scopus ataupun dengan Sinta atau misalnya untuk indeks yang lainnya, kita harus masukkan URL-nya di sini. Ya, nah kemudian URL untuk similarity test, untuk tes Turnitin. Nah, ini diupload melalui repositori kampus. Ya, kita buat di sini linknya untuk similarity test. Nah, untuk similarity test ini diharapkan tidak lebih dari 25%. Nah, kemudian untuk reviewer dibuat dalam satu
file, jadi tidak dipisah-pisah antara reviewer pertama dengan reviewer kedua. Dibuat satu file URL untuk review teman sejawat dan diupload pada repository kampus. Nah, ini adalah contoh tabel rekap karya ilmiah, di mana di sini ini dinyatakan kategori publikasinya. Nah, ini termuat pada jurnal internasional bereputasi atau Scopus Q3. Kemudian kita masukkan judul penelitiannya apa. Kemudian kita masukkan juga waktu penerbitan. Nah, di mana di sini kita harus nyatakan, harus tuliskan tahun berapa, bulannya, dan semesternya. Ya, di sini adalah semester genap tahun akademik 2018-2019. Nah, kemudian pada identitas karya ilmiah kita masukkan nama penulisnya. Ya, jadi semua nama penulis ini dimasukkan. Kemudian nama jurnalnya, nama penerbitnya, halamannya, volume, nomor, dan EISSN. Nah, tadi saya katakan bahwa kita coba pastikan apakah ini betul bahwa jurnal Open Access Macedonian Journal of Medical Science ini merupakan ISSN-nya. Nah, sekarang kita coba cek ISSN-nya. Jadi sebelum kita serahkan, kita coba pastikan betul nggak ISSN untuk jurnal tersebut. Nah, untuk mencek jurnal ISSN bisa kita lihat pada portal issn.org. Nah, kita masukkan di sini ya. Kita masukkan di sini ya untuk nomor ISSN-nya, kemudian kita search. Nah, di sini diperoleh bahwa memang betul bahwa Open Access Macedonian Journal of Medical Science ini merupakan ISSN-nya. Nah, kemudian kita lihat lagi pada tabel rekap karya ilmiah ya, nilai dari KUM untuk reviewer 1 dan reviewer kedua. Nah, perbedaan reviewer ini tadi saya katakan bahwa tidak boleh lebih dari 10%. Nah, kemudian kita lihat URL web jurnalnya ya. Coba kita pastikan URL untuk web jurnalnya ini. Nah, ini adalah URL web jurnal. Ya, nah ini adalah URL web jurnal ya, berisi judul penelitian kita, siapa penulisnya, dan abstraknya. Nah, halaman pertama ini yang akan kita masukkan sebagai kita copy linknya ya, kita copy linknya dan dimasukkan pada tabel rekap karya ilmiah ya. Nah, berikutnya adalah URL untuk artikel jurnal. Jadi ketika kita buka URL untuk artikel jurnal, nah di sini sudah menampilkan langsung terbuka artikel kita. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah langsung membuka artikel kita yang akan kita tuliskan tadi, ya. Nah, kemudian ya, kita juga memasukkan untuk apakah indeksnya ini terindeks di Sinta ataukah terindeks pada indeks yang lain, misalkan Scopus atau Web of Science, ya. Nah, di sini dapat dipastikan bahwa Open Access Macedonian Journal of Medical Science ini masuk pada Simago Journal of Country Rank ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ISSN-nya tadi sama seperti ISSN yang kita masukkan tadi. Nah, kemudian ini bisa dilihat berdasarkan country-nya adalah Macedonia. Kemudian bisa kita lihat dalam bentuk key berapa. Nah, ini dinyatakan bahwa Open Access Macedonian Journal ini adalah key 3 dengan SJR tahun 2019 sebesar 0,26 ya. Nah, kemudian kita juga diminta untuk memasukkan URL similarities. Nah, ini diupload pada repository kampus ya, dengan batasan untuk Scopusnya, similarity indexnya adalah tidak lebih dari 25% pada item
Nah, ini ya, bisa juga dilihat berdasarkan primary source-nya ya, bahwa ini tidak boleh lebih dari 25% ya. Nah, kemudian kita juga diminta untuk memasukkan untuk per reviewernya ya. Untuk per reviewer ini bisa dilihat di sini ya, kita klik, dimasukkan pada repository kampus dan langsung terbuka. Jadi yang kita masukkan di sini adalah ini langsung terbuka ya. Jadi tidak lagi diminta di-download dari repository kampus, tapi ini langsung terbuka untuk tes Turnitin-nya atau similarity index-nya, untuk tes similarity-nya ataupun untuk reviewer-nya. Jadi semua reviewer, baik reviewer 1, reviewer kedua, ini dimuat dalam bentuk satu file ya. Jadi satu file untuk hasil penilaian dari per reviewer. Nah, untuk memastikan apakah jurnal yang kita miliki ini masuk kepada jurnal Predator, kita bisa menceknya melalui https://predatoryjournal.com ya. Kita tinggal cek apakah jurnal yang kita punya ini masuk kepada list of Predator journal. Caranya adalah tinggal Anda klik aja Ctrl F. Nah, di sini masukkan jurnalnya ya, karena di sini kita ketikkan jurnalnya, karena di sini akan ada list dari jurnal-jurnal yang termasuk pada kategori Predator jurnal ya. Nah, kalau ada masuk sini jangan publikasi pada jurnal tersebut. Untuk jurnal yang masuk pada Sinta, kita bisa cek melalui sinta-ristekbrain.go.id ya. Di sini tinggal kita masukkan, misalkan kita ingin memasukkan jurnal kesehatan komunitas ya, apakah jurnal ini masuk pada Sinta berapa, tinggal kita cari di sini ya. Nah, di sini ya tinggal kita klik, di sini ada jurnal kesehatan komunitas ya, kita klik. Nah, di sini untuk web jurnal kita tinggal copy aja link yang ada di sini ya, tinggal kita masukkan di sini pada link indeks Sinta. Nah, berarti ada pada Sinta 4 ya. Jadi untuk memastikan apakah jurnal ini masuk pada Sinta berapa, tinggal kita lihat aja dari link yang ada di sini, tinggal kita copy dan kita masukkan pada tabel rekap karya ilmiah. Selanjutnya untuk tabel rekap karya ilmiah untuk proceeding. Nah, di sini kita masukkan juga kategori publikasinya. Apakah pada proceeding conference internasional ataukah nasional. Nah, dimasukkan judul penelitiannya apa, kemudian waktu penerbitannya, tahun berapa, bulan dan semester berapa, kemudian identitas karya ilmiah yang berisikan nama penulis, nama konferensinya, penyelenggara, waktu pelaksanaan, dan ISBN-nya ya. Kemudian nilai kumnya untuk nilai per reviewernya, untuk reviewer pertama nilainya berapa, reviewer kedua, dan nilai rata-rata untuk reviewer. Kemudian untuk URL proceedingnya ini isi lengkap, dimuat dalam satu file dan diisi secara berurutan. Sampul proceedingnya, jadi kita lihat sampul proceeding, kita PDF-kan sampul proceedingnya, kemudian informasi dewan redaksi, editor, steering committee dan panitia pelaksana, kemudian daftar isi, artikel kita, jadi hanya artikel kita saja yang kita masukkan pada URL proceeding di sini ya. Jadi full artikel hanya isi artikel yang sesuai dengan judul, yang kita masukkan, yang tidak ada hubungannya dengan judul ini tidak usah dimasukkan, dan sertifikat atau paspor jika tidak ada sertifikat. Paspor ini digunakan kalau kita melakukan konferensinya di luar negeri. Nah, di sini dibuat dalam bentuk satu file dan dibuat secara berurutan. Kemudian URL untuk artikel proceedingnya, jadi khusus kita masukkan untuk penelitian kita, artikel penelitian kita, kemudian alamat web test similarity-nya ya, URL-nya. Nah, ini dimasukkan pada repository
kampus ya, diupload pada repository kampus, kemudian link dokumen untuk reviewernya ya. Nah, ini adalah contoh untuk tabel ilmiah untuk proceeding ya. Di sini ada kategori publikasinya, judul penelitiannya, waktu penerbitannya, dan identitas karya ilmiah yang berisikan nama penulis. Semua nama penulis dimasukkan di sini. Kemudian nama conference-nya ya, penyelenggaranya, waktu pelaksanaan, penilaian reviewer baik reviewer 1 dan reviewer kedua, kemudian URL proceeding. Nah, kalau kita buka di sini, ini memuat mulai dari cover sampai dengan sertifikat. Jadi ketika kita klik link ini sudah memunculkan covernya ya, kemudian panitianya ya, kemudian editor dari proceedingnya ini juga ya, associate editornya. Nah, kemudian daftar isinya ya, daftar isi proceeding, kemudian artikel kita, dan yang terakhir adalah sertifikat. Nah, kemudian kita masukkan juga URL untuk proceedingnya ya. Jadi di sini langsung terbuka proceedingnya, artikel proceeding kita ya. Nah, kemudian pada tabel ini juga diminta tadi tes untuk similarity tesnya ya, langsung terbuka. Jadi kalau ketika kita masukkan ke repository kampus, nah ini sudah terbuka untuk penilaian untuk tes similarity-nya ya. Nah, yang terakhir adalah untuk per-reviewernya ya. Nah, ini bisa dengan satu kali klik ini sudah memunculkan siapa reviewer yang menilai untuk proceeding kita maupun jurnal kita, dan dimuat dalam satu file. Jadi reviewer 1, reviewer kedua jangan dipisah-pisah, tetapi ini dinyatakan dalam satu file ya. Nah, baik, untuk demikian juga untuk penulisan buku, dan misalnya kita publikasikan melalui koran atau majalah. Demikian yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih, semoga sukses.